terlihat seorang gadis muda yang cantik dan seksi sedang berjalan sendirian. Dia adalah Emma, yang baru saja pulang setelah menagih hutang dari pelanggan pacarnya. Tak lupa dia membelikan sesuatu untuk makan malam pacarnya yang bernama Ben. Emma tinggal bersama Ben di sebuah rumah kontrakan dan bekerja untuk Ben. Di sebelah rumah mereka, ada seorang pria yang baru saja menyewa rumah tersebut. Dia bernama Alfred dan merupakan narapidana yang baru keluar dari penjara. Tanpa sengaja, Alfred menemukan sebuah lubang yang mengarah ke kamar Emma. Di sana dia melihat bagaimana Emma disiksa oleh Ben kalau Emma tidak menuruti permintaannya. Awalnya Alfred merasa iba terhadap Emma, tapi kemudian dia ikut terangsang saat Ben memaksa Emma untuk bermain kuda-kudaan. Emma terlihat terpaksa dan tidak menikmati permainan mereka. Tanpa sepengetahuan Ben, Emma menyimpan uang di patung Bunda Maria yang akan dipergunakannya agar bisa kabur dari Ben. Keesokan harinya, ibunya Ben datang berkunjung tapi Ben ternyata berangkat kerja lebih awal. Alfred terlihat sedang memperhatikan Emma, tapi Emma terlihat acuh terhadap Alfred. Emma datang ke gereja dan menceritakan dosa-dosanya karena hidup bersama Ben tanpa adanya ikatan pernikahan. Dia kemudian menemui sahabatnya di tempat kerjanya yang dulu. Sahabatnya menyarankan Emma untuk segera meninggalkan Ben karena dia takut kalau Ben akan membunuhnya. Saat Emma pulang, Ben terlihat banyak minum karena dia baru saja dipecat dari tempat dia bekerja. Setelah itu, Ben menyeret Emma untuk melayaninya. Karena Emma menolak, Ben memukuli Emma dan melampiaskan kekesalannya karena dia dipecat. Alfred hanya bisa mengintip di balik tembok tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Ben memaksa Emma dengan brutal. Saat Emma sedang membersihkan lukanya, Alfred mendatangi Emma dan memberi perhatian kepada Emma dengan mencium luka di tangannya. Setelah itu Emma kembali masuk ke dalam rumahnya karena takut ketahuan Ben. Keesokan harinya, Emma dan Alfred saling berpapasan di depan rumah mereka. Seperti biasa, Emma pergi untuk menagih hutang kepada orang yang telah meminjam kepada Ben. Malamnya, Ben kembali memukuli Emma karena menyangka kalau Emma akan melarikan diri. Dan Alfred hanya bisa menyaksikan Emma yang menjerit kesakitan karena perbuatan Ben. Emma kembali membersihkan luka akibat penganiayaan yang telah dilakukan Ben. Alfred mencoba mendekati Emma dan mengajaknya masuk ke dalam rumahnya. Dan ternyata, di sekujur tubuh Emma terdapat banyak luka pukulan. Alfred kemudian menciumi satu persatu luka Emma. Kemudian mereka pun bermain kuda lumping hingga mereka puas. Setelah itu Alfred menceritakan kehidupannya selama di penjara. Dia juga memperlihatkan lubang yang digunakannya untuk mengintip Emma selama ini. Alfred sempat takut kalau Emma akan marah, tapi ternyata Emma tidak marah sama sekali dengan Alfred. Pada malam berikutnya, Emma bermain kuda lumping bersama Ben dengan penuh gairah, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena Emma tahu kalau Alfred saat ini sedang mengintipnya. Sementara itu, Alfred hanya bisa mengasah goloknya sendirian. Keesokan harinya, Emma tampak ceria menjalani harinya. Di sisi lain, Ben terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru. Hingga dia merasa lelah dan sedih sambil memeluk foto dirinya bersama Emma. Ketika Emma pulang, dia mendapati Ben yang sedang tidur sambil memeluk foto mereka. Emma kemudian berdandan, memakai baju seksi dan memperlihatkannya pada Alfred. Setelah itu seperti biasa, mereka memainkan musik indah mereka. Ben mulai curiga dengan Emma yang mulai selingkuh di belakangnya, tapi Emma menyangkal tuduhan Ben. Kemudian dia mendatangi Alfred dan bercerita kalau Ben sudah mulai curiga. Emma juga bercerita kalau sebenarnya dia ingin meninggalkan Ben. Dia meminta Alfred untuk membawanya pergi. Mereka merencanakan akan kabur besok malam, setelah Emma memberikan obat penenang di dalam minuman Ben. Dan besoknya, sesuai rencana, Emma memberikan obat penenang di dalam minuman Ben. Tapi rupanya, Ben menyadari ada yang aneh dengan minumannya. Tanpa sepengetahuan Emma,
Ben membuang minuman pemberian Emma. Kemudian Ben pura-pura mabuk dan pingsan. Saat Emma mengemasi barangnya dan akan pergi, saat itu juga, Ben menarik Emma dan menghajarnya. Alfred kemudian masuk dan berusaha menolong Emma. Sehingga, terjadi perkelahian antara Alfred dan Ben. Saat Alfred tidak berdaya karena cekikan Ben, Emma berlari mengambil pisau dan menikam Ben, sehingga Ben tumbang. Emma tampak syok mengetahui Ben sudah tewas. Alfred mencoba menenangkan Emma dan berjanji akan mengurusnya. Alfred kemudian menyewa sebuah mobil untuk membuang jasad Ben ke Kali Ciliwung. Sementara, Emma membersihkan ceceran darah yang ada di lantai untuk menghilangkan jejak. Saat Alfred kembali, Emma memohon kepada Alfred untuk segera pergi dari rumah itu. Tapi Alfred menolak, karena kalau seandainya mereka pergi saat itu juga, semua orang akan curiga dan tahu kalau mereka adalah pembunuh Ben. Alfred meminta uang milik Ben untuk membayar sewa mobil. Alfred menyarankan agar Emma tetap tinggal di rumah itu, mereka jangan bertemu dulu sementara waktu untuk menghindari kecurigaan orang. Alfred juga berjanji akan segera membawa Emma pergi. Ibunya Ben tampak syok mengetahui anaknya yang hilang. Sebagai seorang ibu, dia mempunyai firasat kalau Emma terlibat atas menghilangnya Ben. Dia juga bercerita tentang Ben yang sangat mencintai Emma dan akan menikahinya. Tapi dia tidak mengizinkan Ben untuk menikahi Emma, karena Emma seorang pelacur. Beberapa hari tidak bertemu, Emma mengajak Alfred untuk menemuinya. Tapi Alfred menolak karena takut orang-orang mulai curiga kepada mereka. Tak habis akal, Emma meminta Alfred untuk melihatnya lewat lubang di dinding. Sementara itu dia memberi pertunjukan kepada Alfred untuk menggodanya. Tapi Alfred tetap tidak mau menemuinya. Di hari berikutnya, Emma memakai baju seksi dan memaksa menemui Alfred. Tapi alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui Alfred berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Alfred berdalih kalau bukan dia yang meniduri temannya, tapi pria lain yang berani membayar Alfred untuk meniduri temannya. Alfred menjelaskan kalau saat ini mereka membutuhkan uang yang banyak untuk segera pindah dari kota ini. Dia juga meminta Emma untuk menagih hutang milik Ben. Merasa cuma diperalat oleh Alfred, Emma kesal dan bilang akan pergi sendiri besok dan tidak membutuhkan Alfred. Alfred tidak kehabisan akal dan mengancam Emma dengan memberitahu polisi bahwa Emma yang telah membunuh Ben jika berani meninggalkannya. Emma balik mengancam akan bilang ke polisi kalau Alfred juga membantu membunuh Ben. Tapi Alfred menegaskan kalau dia sama sekali tidak takut di penjara, dan hal itu membuat Emma semakin kesal dan marah kepada Alfred. Sebelum Emma pergi, Alfred kembali mengingatkan Emma untuk mengumpulkan uang milik Ben dan diserahkan kepadanya, dan mengancam Emma agar tidak kabur. Ibunya Ben berkata kalau saat ini dia sudah menyewa detektif untuk mengungkap hilangnya Ben. Alfred ternyata juga memanfaatkan Emma. Dia meminta Emma untuk melayani pelanggannya. Di hari berikutnya, ketika dia pulang ke rumah, dia dikejutkan dengan kedatangan Ben. Ternyata selama ini Ben masih hidup. Emma sangat ketakutan dan mencoba meminta maaf kepada Ben. Ben meminta Emma untuk memanggil Alfred dan membunuhnya. Dia terus mengancam Emma agar mau melakukan perintahnya. Emma kemudian memancing Alfred agar datang menemuinya. Saat mereka sedang bercumbu, Emma berbisik kalau Ben ada di sini dan sedang melihat mereka. Emma memberitahu kalau Ben akan membunuh Alfred. Terjadi perkelahian antara Ben dan Alfred. Emma tampak puas melihat lelaki brengsek seperti mereka berdua saling membunuh. Emma melemparkan pisau ke arah mereka, dan digunakan Alfred untuk menikam Ben. Setelah itu Alfred menghampiri Emma dan berusaha membunuhnya. Ben yang terluka masih bisa bangun dan membalas menikam Alfred dari belakang. Setelah itu, mereka berdua tewas berdampingan. Di akhir film, Emma tampak ceria memulai hidup barunya tanpa Ben dan Alfred. Bagaimana? Jadi penasaran lihat film utuhnya?
Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.